Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang Hari ini. Untuk edisi hari ini Jumat 24 Desember 2021 dan seperti biasa kita akan menemani pagi hari Anda dengan perbincangan yang hangat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Natal dan Tahun Baru, di mana memang euforianya ini pasti sudah sangat terasa sejak sekarang, di mana mungkin masyarakat juga sangat mengharapkan di Natal dan Tahun Baru ini bisa merasakan kembali yang namanya liburan yang menyenangkan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga seperti yang kita tahu, kita masih di tengah pandemi COVID-19 dan ya bagaimana teman-teman dari pelaku usaha khususnya di pariwisata menanggapi tentang Natal dan Tahun Baru di tengah bayang-bayang virus corona. Terkhususnya ada varian baru yaitu Omicron dan juga ada isu tsunami juga gitu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Pak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten dan juga Wakil Ketua Umum Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, dan yang pastinya kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan di kanal YouTube Sultan TV. Dan untuk Anda yang mau ikut berinteraksi dengan kita, bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa bertanya melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Pak Ashok Kumar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya buka ya? Boleh, silakan. Jadi ini juga buka ya? Siap. Baik. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya cukup, syukur alhamdulillah. Kita sehat walafiat dan masih jauh daripada COVID ya. Alhamdulillah. Salam negatif COVID ya. Salam negatif COVID. Dan kita ngomongin soal euforia Nataru di dalam bayang-bayang Omicron dan juga mungkin isu tsunami juga nih Pak ya. Karena seperti yang kita tahu, wah ini lumayan cukup mengkhawatirkan juga, dan mungkin juga jadi dilema tersendiri nih buat teman-teman pelaku usaha gitu untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, tapi ya masih dengan pandemi COVID-19 dan juga isu-isu permasalahan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Pak Ashok Kumar sendiri menilainya gitu, teman-teman dari pelaku usaha ini merespon dengan adanya isu Omicron dan juga mungkin tsunami khususnya di Banten ini seperti apa nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam sejahtera, Namyo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam negatif COVID, salam sustainable tourism. Karena kita orang pariwisata ya. Siap. Kami atas nama Perhimpunan Hotel dan Restoran Provinsi Banten dan juga hari ini dari PUB, Perkumpulan Urang Banten ya, di mana kami baru ditunjuk kemarin oleh Ketum atau Ki Empik ya, Pak Taufik Ruki, yang beliau mantan ketua KPK yang menjadi ketua untuk itu di nasionalnya. Jadi di situ kami ditunjuk sebagai wakil ketua umum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Wow. Jadi kita kawinkan ini hari untuk semuanya. Jadi kembali lagi, kalau kita bilang tadi kita menjadi sekarang dari pandemik ke endemik. Oh. Dari pandemik ke endemik ini sekarang ada Omicron. Omicron ini dari Delta, ya kan? Delta menjadi Omicron dari Afrika Selatan ini. Ya kan, varian ini, dan itu bahasa Yunani itu sebetulnya. Oh. Nah, bahasa Yunani. Jadi kita melihat, dan ini sebetulnya tanpa gejala dia. Iya. Dia beda dengan yang lainnya, tetapi sangat baik sekali. Kami berapresiasi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, bahwa itu telah diberikan ruang yang sangat cukup baik. Untuk sampai hari ini klaster hotel kita tidak sama sekali yang bisa kita hinikan, karena hotel itu terkenal bersih. Kalau tidak bersih, tamu yang komplain. Benar. Bukan kita yang komplain, tamu komplain langsung itu. Nggak bersih kamarnya, ada semut, ada ini dan sebagainya. Jadi di situ kita melihat, awalnya kita dikasih
dikasih mau masuk kepada new normal, kita dikasih 50%. Iya. Nah, sekarang masuk kepada 75%. Oh, Berterima kasih dong. Benar. Tinggal sisa lagi kita mempertahankan. Benar. Merebut itu gampang. Tiba-tiba bikin 100%, tahu-tahu kita merebut tidak dapat. Bagaimana? Iya. Jadi harapan kita kepada yang menjalankan jasa perhotelan, industri-industri jasa ini harus bisa kita memupunin, mengikutin. Karena sekarang ini mau tinggal di hotel tuh mahal. Mahalnya bukan harga hotelnya. PCR, antigen, Benar. QR code, peduli lindung. Jadi kita banyak sekali bawa atribut itu di macam-macam kan. HP harus peduli lindung, baru QR. Kalau nggak boleh masuk ke mall, nggak bisa ke hotel dan sebagainya. Dan kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata, Pak Sandiaga Uno yang adanya CIC juga. Itu sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environment. Jadi di situ kita melihat sehingga itu menjadi mengkerucut menjadi baik. Nah, harapan-harapan kita nanti ke depan ini sehingga bukan saja yang disiplin itu pihak hotel, penjual jasa, tetapi para customer, pelanggan-pelanggan yang mau beli itu dilihat lagi hotelnya udah punya ini belum, dia lihat. Karena dia tidak mau nanti sampai sana ada klaster untuk dia pulang sakit. Dia datang sana mau enjoy. Sebenarnya ini pariwisata ini udah mau booming ini. Jadi kalau sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya, kami berterima kasih. Dan di situ juga kita masih ada lagi yang beberapa hal yang sudah cost extra cost, yaitu masker dari 5M, 3T, ya, pakai cuci tangan, dan itu sudah ini sekali. Jadi sebenarnya sama aja kalau orang biasanya kalau mau ke sholat itu kan dia bersih-bersih juga dan sebagainya. Nah, ini kita menjadi lebih disiplin. Jadi kita menuju bukan quantity tourism, quality tourism. Kualitasnya. Iya, sekarang kalau dari luar negeri harus karantina, kita juga harus karantina. Ini kenapa? Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang dalam G20, empowering business collaboration. Jadi empowering business collaboration itu adalah terdalamnya terrangkai ada satu arsitektur kesehatan global. Itu dulu yang dibikin kan? Gitu ya. Arsitektur kesehatan global. When you are well, kalau Anda sehat dan ini bagus, barulah Anda bisa menuju ke rangkaian. Kalau dulu kan bisnis dulu baru sehat. Sekarang harus sehat dulu. Sehat dulu. Nah, sehingga Anda pulang sehat lagi, kembali lagi. Jadi uangnya utuh. Number 2, dia ada transformasi bisnis digital. Oke. Itu. Jadi yang pertama kesehatan, arsitektur kesehatan global, terus kemudian transformasi bisnis digital, terakhir adalah transisi energi. Nah, di sini kita harus perkuat dengan membuat beberapa polarisasi, menjaga when you take care your baby, then it will grow up. Kayak sama kita jaga bayi kan. Benar. Ini disuntik, di ini BCG dan sebagainya. Sekarang ada VCR, macam-macam antigen, ya kan, semua kita udah vaksin. Jadi Omikron ini tidak menjamin dengan vaksin juga. Tinggal kita sendiri, kita bagaimana? Apakah kita jaga jarak seperti ini? Ya, kemudian kita pakai mask yang sudah ada. Jadi kita jangan terlalu pede juga, karena ini tidak bisa siapapun yang ini. Karena yang benar yang pernah kami sampaikan, pandemi COVID ini lebih parah daripada krisis moneter. Karena dampaknya ini sudah lebih dari hampir mau masuk 2 tahun ya. Ya, jadi udah mau ulang tahun lagi kita ini. Beda kalau krisis moneter mungkin kemarin itu hanya 1 tahun gitu ya, atau beberapa bulan gitu. Tapi sekarang memang dampaknya lumayan cukup lama gitu ya. Betul. Dan bahkan ya tidak hanya pelaku usaha yang besar gitu ya, tidak hanya pelaku usaha yang kecil yang tutup, bahkan pelaku usaha besar pun ini ada yang bangkrut gitu ya. Dan ini lumayan cukup disayangkan. Tadi juga disebutkan ternyata memang peran pemerintah sejauh ini cukup mendukung juga gitu ya, soal pariwisata supaya bisa tetap berjalan gitu ya, perekonomiannya tetap berputar gitu. Dan kalau untuk sejauh ini kebijakan khususnya untuk di Nataru ini seperti apa? Karena seperti yang kita tahu, khususnya dengan adanya Omikron gitu, ini mungkin perjalanan dari luar negeri ini lagi nggak bisa masuk nih ke Indonesia gitu. Jadi kita hanya bisa mengandalkan wisatawan dari domestik. Seperti apa nih, Pak? Jadi kalau Banten ini itu 90% adalah Wisnu, wisatawan Nusantara, bukan Wisman.
Jadi masih kecil. Jadi dia beda dengan Bali, beda dengan NTB, beda dengan daerah-daerah lain perapat yang mereka memang walaupun kita punya international airport Provinsi Banten, itu tetapi kita bukan menjadi major. Makanya yang sekarang yang menjadikan parameter nanti adanya KEK. Ya, KEK ini juga ini kan kawasan ekonomi khusus untuk Tanjung Lesung. Nah, itu yang harus dilakukan dengan kecepatan. Sehingga dia harus lahir menjadi Bali kedua lagi. Bali kedua yang sekarang kan 5 pindah itu ke Likupang, ke Perapat, ya, kemudian ke 5 destinasi dan dia harus tahun 2025 kembali lagi gitu. Jadi kita harapkan di sini untuk wisatawan Nusantara yang kemarin itu Mas, itu hanya kemarin kita masih oke, masalah Omikron, masalah social distance, kemudian 75%, kemudian ke pihak kepolisian membuat sosialisasi tentang ganjil genap. Itu nggak masuk. Jadi kita ini jatuh, kena tangga, kena chat, kena kuas ini. Jadi tetap, karena kita nggak ada sekolah di marketing itu menanganin hal sampai seperti ini. Tetapi kita harus survive. Bagaimana kita harus move on, bagaimana kita bisa survive, dan sehingga kita bisa membuat satu caterpillar. Gerbong ini harus berjalan. Relnya udah ada kan? Tinggal bagaimana kita mencapai itu. Is the matter of time. Waktu saja yang sekarang digeser, kita dibuka tetap pariwisata tetapi 75%, jangan hura-hura terlalu banyak dan sebagainya, karena kalau itu hotel itu di wilayah kami, tapi kalau pantai-pantai terbuka bukan anggota PHRI kan, dia bukan anggota PHRI, itu rananya beda, ada asosiasi tersendiri yang kita lihat. Jadi sampai hari ini syukur alhamdulillah, kemarin juga di rakornya kami dengan kepolisian di Polda Banten hadir semua stakeholder. Nah, di situ juga kami sampaikan alhamdulillah masih belum 50% ini tingkat huniannya. Jadi tahun ini agak-agak drop karena ditambahnya dengan isu itu. Isu apa Mas itu? Isu tsunami juga. Iya, isu tsunami ini. Nah, isu tsunami ini karena pariwisata itu paling rentan dengan isu. Karena dia rentan sekali dengan isu. Kalau isu-isu itu tersebar dengan ini, sehingga otomatis drastis Mas. Ya kan? Waktu sakit ini masih orang semua sudah booking, sudah ini. Pas bilang ini tsunami sekian meter dan sebagainya. Saya tidak salahkan BMKG dan sebagainya. Mestinya kan kita belum punya alat, tapi bolehlah lakukan mitigasi, edukasi yang baik kepada publik, ya, mensosialisasikan, dan kemudian ada crisis management yang mana dilakukan itu, sehingga ini tumpuan ini betul-betul, sehingga waktu kita memberikan aplikasi ini kepada publik, publik tidak ini kan kayak dimakan mentah-mentah, akhirnya langsung grafik itu. Kenapa? Kami itu membangun perhotelan itu atau pariwisata bagaimana bukan dari misalnya jual untuk Nataru ini, bukan dari 1-2 bulan, udah dari tahun bulan berapa. Itu busnya hilang. Branding kami yang kita bikin, advertising kita, kami sudah mulai itu selling, udah kita branding, kita kemas, bikin paket, ini akan ada acara dengan bilang tsunami, bilang berapa itu tuh dia kayak kena badai. Makanya kemarin sampaikan juga kepada BMKG di forum tersebut, hadir juga mereka. Kami tidak mengkritisi, kalau bisa ke depan dikoordinasi dengan baik. Ada juga pihak PHRI, jadi kita mencernanya kan baik Mas, sehingga publik itu tidak menerima mentah-mentah. Akhirnya saya bilang, Bapak bikin alat itu belum ada. Untuk gunung, vulkanologi dan sebagainya ada. Alat deteksinya. Sini Cilegon diribut, malah yang meletus Semeru. Nah, itu kita sampaikan juga. Jadi di situ kan kita kecolongan. Di situ yang seharus which one we have to fail. Kami memang informasi awal. Sehingga kalau bisa dilakukanlah mitigasi, edukasi. Tapi kami tidak berkomplain, tidak mengeluhkan karena kita mencoba bagaimana kita tetap akan bisa survive. Karena di dalam pariwisata itu ada di multiplier effect-nya yang banyak Mas. Ada 125 komponen yang mana dari tukang ikan, tukang sayur. Nah, ini mereka kan harus hidup di jajaran-jajaran itu tersebut, bukan hotelnya saja. Dengan adanya SMK, setiap tahun dia orang harus kembali ke sekolah, masuk lagi dan sebagainya gitu.
Oke, jadi memang sangat berpengaruh sekali, ibaratnya isu-isu yang sangat berkembang di masyarakat. Jadi penting untuk mungkin yang pemangku kebijakan atau mungkin juga yang mengeluarkan informasi ini lebih baik memberikan informasi atau sosialisasi dulu gitu ya. Jadi supaya ya tidak ada kekhawatiran dari masyarakat. Dan tadi juga sempat disinggung kalau apa ya, bisa dibilang ada ketakutan di tengah masyarakat gitu ya dengan adanya isu tadi tsunami. Ini sangat berpengaruhkah atau seberapa pengaruhnya nih terhadap teman-teman pelaku usaha gitu yang mungkin ada masyarakat yang tadinya udah reservasi gitu ya untuk mungkin Natal dan juga Tahun Baru, dengan adanya isu ini akhirnya jadi mengurungkan niatnya, apakah sebesar itu? Iya, karena pengalaman waktu terjadi 22 Desember berapa tahun yang lalu di Cerita. Itu Krakatau volkanik. Lah kalau itu ada gempa, terus BMKG menyatakan ini berpotensi, itu boleh. Oke. Tetapi langsung bilang ini 9 meter kalau dengan gempa 9, di mana juga kalau 9, skala Richter itu tetap terjadi tsunami kayak di Aceh. Jadi yang dibilang potensi itu janganlah kita langsung bilang 9 meter, 20 meter. Bayangkan 9 meter, 10 meter kita kena shower mandi aja kekencangan kita kecilin itu. Benar nggak? Jadi itu, edukasi harus dilakukan, mitigasi yang dengan baik. Kita tidak merasa mereka melakukan tugas, tetapi how you do in a correct manner. Jangan kita membunuh satu, tugas Anda selesai, tugas kami yang telah membangun branding, advertising, selling yang tingkat hunian yang kami jaga, kami harus jaga GOP sampai net operating profit, kita harus jaga, kemudian kita ada kontribusi buat negara, PHD dan sebagainya. Nah, ini kan harus kita lihat. Benar. Perputarannya. Jadi sehingga kalau memberikan itu tidak kita cepat-cepat, akhirnya kepala daerah terlalu bikin juga surat dan sebagainya, karena ya panik semua kan. Jadi kan bukan panik tetapi antisipasi mereka karena dia mendapatkan informasi kalau dia orang tidak lakukan begini. Tetapi kami juga ingin meyakinkan dengan tamu-tamu konsumen-konsumen tersebut agar mereka bisa juga menikan begini, dan setiap hari kami laporkan tentang ini cuaca dan ini sebagainya, ini begitu juga dilakukan oleh Polda. Saya tiap hari lihat dari Dirpam Ovid, Pak Edi itu hampir tiap hari ada di grup menyatakan cuaca. Itu kan salah satu gini, karena saya sempat bilang juga BMKG ini juga lihat juga sini, kadang-kadang kita ramalan cuaca kayak paranormal, ramal jangan diramal cuaca itu, ya kan, betul. Ya kan, kalau diramal itu kan belum tentu kan namanya ramalan, nanti you jadi kaya, you jadi ini, jadi ini, jadi itu gitu ya. Tetapi nggak apa-apa Mas. Semua kita bersama, mudah-mudahan apa yang kata Pak Jokowi di G30 itu empowering business collaboration. Dengan kita kolaborasi dengan baik, maka nanti tatanan akan baik dan sebagainya. Oke, jadi memang kuncinya itu dari kolaborasi bersama ya, dari semua pihak supaya ya tetap tidak ada yang dirugikan, masyarakat juga tetap tenang, mungkin buat nanti liburan gitu ya, dan pelaku usahanya juga ini roda perekonomiannya tetap berputar. Nah, kalau dari teman-teman pelaku usaha dengan efek yang mungkin sudah dirasakan gitu ya, karena besok udah mulai Natal gitu ya, berarti liburannya sudah mulai gitu. Ini ada persiapan apa aja nih dari teman-teman pelaku usaha? Satu, persiapan kami, the show must go on. Selalu kami berbuat. Di samping ada pandemik, ada ini, ada karyawan, ada yang di work from home dan sebagainya. Kalau turis kan nggak bisa turis work from enjoy from home kan nggak bisa. Karena kolam berenangnya di rumah kan nggak bisa, ya kan? Dia nggak bisa lihat visual, dia harus lakukan direct touch. Nah, saya sampaikan juga terima kasih kepada Haji Ahmad Sari Alam selaku Ketua PHRI BPD Banten. Beliau kemarin dengan kami, dengan jajaran semua BPC Kabupaten, Kota, dan Tangerang, hadir semua dari BPC Kabupaten Pak Arifin, terus dari Pandeglang Pak Widi, Pak Soekarjo dari Kabupaten Serang, kemudian Pak Gustri dari Tangsel. Nah, itu semua kita hadir di situ semua, dan Cilegon ada Haji Joni juga hadir. Nah, di situ kita melihat membuat MOU dengan Untirta. Pak Fatah. Dengan beliau MOU tersebut, dan lanjutkan dengan PKS, di mana lagi dalam perencanaan digodok besar itu akan ada prodi pariwisata, Mas. Jadi kami kasih applause besar, itu kita sudah tanda tangan MOU seminggu yang lalu, diterima di kampus, dan sudah itu setelah itu kita dibawa ke UMKM. Nah, di situ Pak Ahmad menyampaikan sebetulnya pariwisata kita itu mudah sekali ya. Jakarta berapa sih penduduknya?
sekitar di atas 10 juta. Iya, Ya. sekitar. Nah, itu kalau dapat sekian persen aja udah penuh kan? Wah, benar. Hah? Untuk pesisir pantai ya. Iya. Kalau bisnis hotel kita nggak berapa pengaruh Mas. Yang pengaruh itu hanya di pesisir pantai. Oke. Karena di pesisir pantai aja mereka juga selalu memberikan embos-embos tersebut. Jadi langkah-langkah yang dilakukan PHRI bagaimana meyakinkan kepada anggota jangan sampai juga meretes. Ya ada juga GM yang dirumahkan, ada juga yang balik lagi juga ada yang nggak balik lagi juga ada. Tetapi tetap kita be positif karena tidak akan pemerintah akan mencederakan kepada warganya dan mereka membuka dari kami berterima kasih 50 menjadi 75 terus ada ganjil genap diatur juga fleksibilitas bagi yang sudah booking dan sebagainya seperti apa jadi tidak ada kekakuan dan rakor itu dilakukan juga di Polres juga di Polres semua Polres dilakukan terus di provinsi jadi harapan kita kalau di masa pandemik Omikron dan COVID dan kemudian tsunami ini ya udah yang tadi saya bilang udah jatuh kena tangga kena cat kena kuas udah nggak kena apa lagi kan semua lengkap ini jatuh kena tangga aja ini kena semua Mas tetapi kita tidak boleh karena kita kalau sampai ini lemah akhirnya kita betul-betul tidak bisa melakukan apa yang dijatakan oleh pembangunan pada destinasi. Kami tidak bicara hotel, tapi kami bicara destinasi. Destinasinya ya, tempatnya gitu. Wah, luar biasa sekali. Dan memang cukup menarik kalau ngomongin soal pariwisata khususnya gitu ya, yang bisa dibilang ini sangat terdampak ya dengan adanya Omikron, virus Omikron ini, terus juga dengan adanya isu-isu gitu ya, entah itu isu tsunami dan juga permasalahan-permasalahan lokal yang mungkin juga ini juga sangat berdampak di pariwisata. Nah, nanti akan kita bahas lebih panjang lagi nih soal seberapa berdampaknya juga pariwisata terhadap isu-isu lainnya gitu. Mungkin juga kemarin soal isu buruh dan juga isu-isu lainnya nanti bakal kita bahas lagi nih Pak ya. Tapi kita harus jeda untuk sejenak, jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Pak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten dan juga Wakil Ketua Umum Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten, di mana kita pada pagi hari ini masih ngobrolin soal euforia Nataru dalam bayang-bayang Omikron dan mungkin juga isu tsunami nih Pak ya. Dan tadi juga sempat disinggung sama Bapak soal ternyata sektor pariwisata ini lumayan cukup sangat terdampak lah ya
dengan adanya mungkin permasalahan-permasalahan, entah itu mungkin permasalahan politik atau mungkin juga permasalahan masyarakat yang ada di tengah masyarakat gitu. Mungkin salah satunya soal isu buruh kemarin ini, apakah sangat berdampak juga terhadap pariwisata? Sebenarnya pariwisata rentan dengan itu yang dari awal saya bilang. Rentan dia. Baik itu tentang kesehatan. Dulu waktu riot, ingat nggak? Tahun 1998. Terus force major, kemudian demo dan sebagainya. Jadi kalau kami sih tidak terlalu mau masuk ke dalam ranah tersebut, tetapi kalau saya bilang marilah kita introspeksi bersama, karena sehingga kita menuju kepada elegansi yang lebih baik. Karena kalau kita menyalahkan dan menyudutkan, itu berarti kita tidak balance, berarti kita tidak ada. Karena di abad 16 sebelum Masehi aja, kita sudah rukun, ada wihara itu di Sultan Banten. Gitu ya kan. Nah, orang Banten itu tidak seperti itu. Tetapi kalau sudah terjadi wayana diperbaiki, kita semua kita duduk introspeksi melihat tanpa menyalahkan. Kalau memang ada yang proses ranah hukum dan sebagainya seperti apa dan seperti apa, kami kalau pariwisata itu selalu mengidapkan sabta pesona itu. Keindahan, kenyamanan, kebersihan, aman, semua tertib dan sebagainya. Sehingga pariwisata, makanya dari Menteri Pariwisata itu lahirlah CASE-nya, cleanliness, sertifikat itu cleanliness, health, safety, dan environment. Jadi semualah sisi. Jadi pariwisata itu harus indah sekali, karena bangsa Indonesia itu ramah, bangsa Banten itu semua kita akur dan sebagainya, sehingga kita tidak itu. Jadi kita malah saling introspeksi saja untuk itu. Oke, siap. Jadi semuanya saling introspeksi, dan kalau ada masalah dibicarakan bersama. Iya, kalau gitu bisa musyawarah. diperkecil, ngapain diperbesar gitu ya kan, diperkecil akhirnya gulung, sudah kita lihat lipat karena sudah terjadi. If one is happen, what you have to do? Have to solve it. Bukan have to fight it. Benar. When you fight it, bukan jadikan solusi, malah bikin problem yang baru dan sebagainya. Kita lihat kata pilarnya harus ke mana. Itu aja. Jadi masalah Do it with smile, itu hospitality kami. Lakukanlah dengan senyuman. Wah, itu dia. Karena itu bentuk pelayanan sebenarnya ya. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat, harus ada keramahan dan pelayanan tadi ya. Betul. Dan Pak Ashok juga kemarin ini sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, di Tanjung Lesung, benar Pak ya? Betul, betul. Nah, ini membicarakan hal apa saja nih? Dan mungkin sebenarnya ada agenda apa saja sih Pak Menteri di sana? Iya, betul. Kemarin itu kebetulan dengan sobat kami, Saudara Purnomo dan Saudara Widi itu mengharapkan kehadiran kami. At the last minute, oke, terus akhirnya kita pergi, dan itu pas tanggal 22 meletusnya itu waktu terjadi tsunami di sana. Tetapi disitulah kita lihat kehadiran Menteri Pariwisata di situ itu sangat betul sekali di timingnya itu. Dan beliau concern sekali bagaimana pariwisata ini ke depan bisa semuanya bisa jalan dengan ini. Maka beliau punya 3G. 3G itu gercep. Gerak cepat. Jadi tidak ada waktu you ini itu gerak cepat. Apa yang bilang? Kalau ini harus punya ini, bikin ini, bikin. Karena beliau adalah entrepreneur. Nah, beliau entrepreneur dan wawasan tersebut membuka. Kemudian gerak bersama. Gerak bersama itu tidak bisa, pariwisata itu tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama, saling kita ngangkat dan kolaborasi, berarti inovasi, kolaborasi dan sebagainya. Beliau minta kita semua harus begitu. Terakhir gaspol, ya kan? Gaspol garap semua potensi online. Jadi di situ informasi-informasi itu tersebar dan sehingga bisa mendapatkan. Jadi di situ beliau menyampaikan, dan Purnomo itu sobat kami memberikan presentasi tentang KEK. KEK ini juga nanti bagaimana sesuai dengan anjuran kepada Presiden juga agar bisa yang tadinya dari 10 besar Bali, 10 Bali jadi 5 Bali pindah itu, ini supaya ke depan bisa menjadi Bali baru lagi. Karena di sana semua sudah hampir lengkap. Aksesibilitasnya sudah ada, atraksinya sudah ada, tinggal amenitas mulai ada. Sekarang sudah bisa pesawat kecil turun, untuk kapasitas, dan sudah ada anggarnya dibikin, dan ada yang mau investasi, udah banyak sekali sudah itu. Dan pas saya kemarin situ ada pengunjung namanya Aditya, orang India. Saya kebetulan karena lihat India, chemistry, ketemu sama dia, disampaikan dia biker.
Oh. Dari Bogor naik sepeda, orang naik Wow. Bogor naik sepeda aja mau. Kenapa? Jadi nggak ada alasan itu bilang tol. Jadi kalau saya bilang aksesibilitasnya dia sudah ada tol laut, tol darat sama tol udara dia punya. benar. Bisa dengan pesawat kecil. Jadi aeroturism itu sudah bisa. Golf course juga dia punya sekarang, punya golf dan sebagainya. Jadi tourism inside di dalamnya adalah fun. When this is more fun, apa aja more fun yang di dalam itu? What to see? Apa yang Anda bisa lihat di situ? Benar. Anda bisa lihat ini, itu, ini semua indah malam dan sebagainya. Karena dulu kalau Krakatau meletus tuh orang malam jadi tontonan. Sekarang kok menjadi paranoid. Dan ini bingung kan? Tetapi nggak ada masalah. Kemudian what to do? Apa yang harus dilakukan di sana? Dia lakukan bisa surfing, bisa diving, bisa cross the laut, pergi ke sana ke pulau. Kemudian di situ juga ada ini itu. Kemarin biker sampai menteri naik sepeda dengan mereka semua naik sepeda pagi harinya dan sebagainya. Kemudian terakhir, what to buy? Oke. Apa yang harus dibawa pulang? Oleh-oleh itu bukan saja oleh-oleh yang dibawa seperti gelas atau mug atau apa, tetapi kenangan. Oke. Memory, what memory they bring untuk itu. Jadi itu tidak salah, kawasan ekonomi itu kami dari Perhimpunan Hotel dan Restoran diberikan salam juga oleh Pak Ahmad Sari Alam. Kita mendukung sepenuhnya untuk menjadi kolaborasi sehingga betul-betul ini menjadi. Kalau itu sudah terjadi untuk Anyer gampang, udah pesawat turun orang udah nggak usah lagi genap ganjil toh nanti kan langsung naik pesawat. langsung aja kan. Jadi kita harapkan betul-betul kami selalu menyatakan ini dulu ada kata-kata ini dari Pak Pandit almarhum. Dia bilang STEP. Sustainable Tourism Eliminating Poverty. Satu-satunya industri yang bisa mengentaskan kemiskinan itu hanya pariwisata. Makin dikelola, ini selalu saya sampaikan. Minyak bumi habis. Semua habis. Kemudian orang-orang hotel juga kerja, Mas. Tanggal 30 dia dapat gaji, tanggal 15 dapat uang servis. 2 kali dia gajian itu. Bahkan kalau bisa lebih dari UMK. Ya, kemudian kami bangga sekali di bawah naungan Pak Ahmad Sari Alam itu dalam rangka pandemik COVID ini aja bisa lahir beberapa hotel, rumah makan ya bisa Aston, Swiss Bell, Devisa Hotel ya saya sendiri sebagai komisarisnya di situ dengan Ibu Jas, Mari dan Web dan Resa, kemudian juga Pak Ahmad Sari Alam sendiri bikin restoran Kapau Padang ya. Nah, dan kami juga berterima kasih kepada PHRI Pusat, yaitu Bapak Aryadi Sukamdani, Ketua Umum kami yang mana begitu concern dan begitu peduli dengan kepariwisataan, selalu melakukan apa-apa yang bisa menjadikan baik itu tentang pengkarantinaan dan sebagainya. Begitu juga dengan Peduli Lindung dengan Brol Alan, sekjennya itu, buat satu grup itu tiap hari kita harus Peduli Lindung harus hotel itu bagaimana, seperti apa, tingkat hunian ditanya daerah-daerah dan sebagainya. Karena kita care. Kami nggak digaji di PHRI, Mas. Nggak digaji, tapi kita care gitu. Bagaimana kalau digaji kan? Lebih cepat itu majunya pasti, ya kan? Jadi di situ yang kita melihat sehingga kami juga berterima kasih juga kepada pemerintah daerah, baik gubernur, wakil gubernur, kepala dinas ya yang berkaitan ya Pak Agus itu ada kepala dinas pariwisata provinsi dan juga kepada kepolisian yang mana Polda di dalam ini adalah Dirpamovit yang mana mereka selalu melihat, memonitor, dan kami juga melakukan sidak ke hotel-hotel melihat dan sebagainya, kepada bupati ya bupati pesisir pantai ya, Bupati Serang, terus Bupati Pandeglang kemarin juga beliau hadir di situ dengan Menteri Pariwisata, begitu juga dengan Komisi 10 Pak Ali mantan DPR RI sekarang, terus Ketua DPR. Jadi itu di care. Kalau government involvement itu ada, government care ada, itu cepat kita tumbuh. Makanya beliau bilang harus geber. Kata Menteri Pariwisata, geber, gerak bersama, tidak bersendiri-sendiri. Gitu. Jadi memang peran pemerintah ini memang sangat besar sekali sebenarnya ya untuk memajukan pariwisata, dan mudah-mudahan seperti yang tadi sempat dibilang gitu ya, karena Tanjung Lesung ini kan euforianya sebenarnya lumayan cukup sudah lama gitu ya, tapi lumayan agak sempat meredup juga akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan ini bisa kembali menjadi destinasi yang dituju nantinya untuk Tanjung Lesung sendiri. Dan
Ini menarik kalau ngomongin soal pariwisata, dan Bapak sendiri kan udah ditunjuk juga gitu ya sebagai Wakil Ketua Umum dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten gitu ya. Dan ternyata ini baru ada ya untuk pariwisata dan juga ekonomi kreatifnya dari Perkumpulan Urang Banten, atau seperti apa nih Pak? Sudah lama. Oh, sudah lama juga. Sudah lama dan ini ditokoin oleh Pak Taufik Ruki. Iya. Dan Dewan Pembinanya juga ada Wapres karena orang Banten. Iya. Nah, pada saat itu kami dipanggil oleh Pak Taufik Ruki. Iya. Wah, dipanggil mantan ketua KPK ya bingung juga ya kan. Dipanggil dan saat sempat pencarian, karena terus saya bilang saya bukan orang Banten. You sudah ada satu generasi lebih di sini dan sebagainya, dan wawasan pembangunan beliau. Jadi orang Banten itu bukan berarti harus orang Banten, tapi berbuat untuk Banten. Karena ayah saya sendiri itu dalam waktu dia meninggal, sebelum meninggal dapat juga penghargaan dari Bupati Pak Bunyamin almarhum sebagai pemerhati pariwisata kawasan Anyer, dan begitu juga setelah meninggal dapat dari Ibu Atut, mantan gubernur, itu sudah meninggal diberi. Jadi hal-hal ini yang menjadi saya juga tidak minta, dan beliau menjabat 3 jam setelah bicara baru beliau menyampaikan ini niat beliau untuk melakukan. Dan situ juga ada Ki Eden dan juga ada Ki Haji Yus Haji Yus ada juga di situ, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ada. Mereka betul-betul super. Baru-baru ini dilakukan flash mob. Di bawah naungan WKU-nya budaya, Saudara Yani dan Gaido ya, Ki Gaido. Jadi kita melakukan flash mob-nya di Car Free Day. Di Car Free Day. Nah, Car Free Day tersebut di situ juga hadir ada Ki Firdaus yang Ketua Umum SMSI. Itu juga hadir di situ dalam tersebut. Nah, di situ dilakukan beberapa dengan mengikuti protokol, keseniannya lahir. Wah, orang bingung di situ ada seni, tiba-tiba ada sama pedagang gini. Jadi kalau Bali katanya kan cak. Nah, itu dibikin. Jadi benar-benar dari program yang Pak Taufik Ruki ini Ki Ketum ya, kita panggilnya panggil Ki. Jadi saya dijulukin Ki. Kalau wanita Nyi. Nyai gitu. Nyi. Jadi Ki. Jadi Ki Asok gitu ya sekarang. Biar Banten banget ya. Ki Empik gitu ya. Jadi di situ kita lihat perkumpulan orang Banten ini betul-betul sudah di nasional, Mas. Jadi kami di pusat, di nasional kabupaten kota sudah ada, kemudian di beberapa provinsi sudah mulai dan sebagainya, sehingga program-program dan ke depan ini lagi membuat kalender. Saya sudah lihat itu agenda kalendernya cukup bagus dan sebagainya. Kemarin bikin vaksinasi juga mereka, baik di Lebak, di Pandeglang, terus program banyak sekali, dan betul-betul itu CSR dan sebagainya betul. Jadi kita lihat, jadi betul-betul tidak melakukan, dan kita harus bersinergi, kata beliau. Kita mengimbangin pemerintah dan juga berani mengkritisi tapi objektif. Benar. Kemarin juga beliau selaku ketua PUB menyampaikan tentang pelaksanaan terjadinya demo dan sebagainya. Ada bahasa yang santun, yang saling mengingatkan dan sebagainya. Jadi tidak saling memprovokasikan, sehingga beliau juga memberikan pandangan. Jadi harapan kami dengan ini, dan saya bukan di situ saja, Mas. Saya juga Dewan Pertimbangan Utama, Kepala Dewan Pertimbangan Dewan Pembina Utama Ikatan Engineering se-Indonesia, IKI. Nah, mudah-mudahan kemarin 2 tahun yang lalu sebelum COVID kami bikin di ICE kegiatan, dan masa COVID kami juga bikin di Surabaya, Jawa Timur. Bulan Februari nanti akan ada di Jakarta, bulan Maret nanti akan ada di Jawa Timur lagi. Dan saya juga di PMKM, pengusaha mikro kecil menengah ya, pengusaha mikro kecil dengan Saudara Rukiat, dan juga di Dewan Pengarah LSP ACI, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemarin baru melakukan sertifikasi di bawah koordinasi ketuanya Saudara Adi Setiawan. Jadi mudah-mudahan harapan kami pariwisata kita bisa akan tetap kuat, karena saya lihat sekarang asosiasi baik perhimpunan, perkumpulan dan apapun itu namanya, ada bidang-bidang yang membawa pariwisata, sehingga kita tidak calik. Jadi betul-betul geber yang dibilang Pak Sandiaga itu betul.
gerak bersama. Gerak bersama ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi apapun itu bidangnya, sekarang ini sudah ada bagian pariwisatanya juga gitu ya, dan Pariwisata. juga ekonomi kreatifnya. Jadi karena ya itu semuanya ini bisa dikreasikan gitu ya, semuanya bisa mendukung pariwisata dan bisa mendorong ekonominya juga gitu yang pastinya ya. Dan kalau untuk dari PUB-nya sendiri ini ada program terdekat apa ini yang berkaitan dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif? Beliau lebih sekarang memfokuskan bagaimana sejalan dengan pemerintah. Itu adalah vaksin. Ya. Vaksin terus digenjot, gaspol kalau kita. Gaspol, ya. Gaspolnya, jadi di situ apa-apa yang terus dilakukan, lakukan pembinaan di dalam tersebut, diberikan arahan bagaimana kita bisa berbuat. Okay. Ya kan, berbuat. Dan Ki Eden juga itu bintang, ini juga angkatan laut beliau juga itu ya, orang berbintang juga. Kemudian Ajius itu dia ada di sana, dan banyak para tokoh di situ ada Ajimbai juga saya lihat di situ. Dan harapan kita betul-betul bisa mendapatkan. Jadi program-program yang digulirkan tahun berikutnya itu kalender event sebentar lagi nanti kami ada raker ya. Oh, ada raker. Jadi kita ada semua bertemu dalam itu program untuk penambahan. Tapi in the long run ini sementara kalender sudah dalam on proses, nanti bisa ada. Kalau Sultan TV mau ikut nanti boleh pasang logonya. Wih, boleh. Siap. Kita bisa berkontribusi. Nah, satu lagi yang kita lihat, nah pariwisata ini kan kalau kita lihat Mas, dia itu ada 4 aspek. Kalau menuju kepada destinasi-destinasi, di mana aspek-aspek itu pariwisata itu dia dari perintis, berkembang, maju dan mandiri. Iya. Nah, kita harus menuju ke kemana? Ke mandiri tadi. Jadi kalau kita lihat KEK ini sudah menuju ke maju dan mandiri sebentar ya, karena sudah ada wisatawan yang sudah datang bergulir dan sebagainya, dan investasi. Jadi kita mendorong bagaimana KEK ini bisa maju bersama, sehingga kita punya apa sih kalau bilang Banten? Oh, kita punya KEK. Oh, benar. Masa Bintang punya, kita nggak punya? Bintan kan punya. Benar. Apa kita kalah dengan Labuan Bajo, ya kan? Terus Likupang, nggak ada apa, Perapat, lebih hebat kita sebetulnya kan. Nah, cuman itu yang dibilang kolaborasi dan kita harus bersama. Oke, kita tunggu hasil kolaborasinya seperti apa, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa juga untuk masyarakat Banten khususnya ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi nih Pak obrolan kita, masih ada satu segmen lagi dan kita coba nanti akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV kita ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa Sultan TV di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Pak Ashok Kumar berbicara mengenai euforia Nataru di tengah bayang-bayang Omikron dan juga isu tsunami. Dan pada pagi hari ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin nanti ini bisa dibantu jawab oleh Pak Ashok nih ya. Salah satunya ini ada yang bertanya, bagaimana nasib pariwisata di Banten, masihkah bertahan nih Pak? Tadi juga sempat disinggung sebenarnya soal ternyata ada beberapa hotel yang bahkan buka, restoran juga buka. Nah sebenarnya ada juga nggak sih yang selama pandemi atau mungkin juga selama 1 tahun ini yang bahkan mungkin sampai tutup nih Pak? Baik, jadi kalau masih ada ya. Oh, masih ada. Masih ada, cuman sikon, situasi dan kondisi. Jadi ada hotel ownernya merasa saya mau save-kan, bukan saya cari uang saja. Sementara saya tutup dulu, tapi dia masih memberikan kewajiban dan sebagainya. Itu persentase kami nggak boleh campur. PHRI itu tidak boleh mencampurin masalah rumah tangga, teknisnya itu. Manajemennya. Nah, manajemen. Jadi kita melihat di situ itu banyak yang berjalan dan ada yang tutup sementara. Tutup sementara, kemudian ada yang bikin work from home, ya kan? Yang nggak bisa work from home itu engineering, nggak bisa perbaiki AC dari rumah kan? Kalau ngetik kan masih bisa. Ya kan, ngetik ini itu bikin report dan sebagainya. Tapi kalau engineering dia harus isi freon, masa dari rumah isinya pakai apa? Pakai doa ya kan. Jadi tetap masih berjalan. Kemudian kami terima kasih sekali kepeduliannya. Jadi harapannya betul-betul bagaimana pariwisata ini bukan saja hotel yang harus bisa hidup dan restoran. Yang harapan kami dengan hotel dan restoran hidup di dalam 125 multiplier effect itu yang aja menjadi parameter kekuatan. Jadi kekuatan ini yang akan mendongkrak ekonomi di daerah tersebut. Dia tidak akan jangan sampai orang jadi miskin. Gara-gara pandemik dia tidak boleh jadi miskin, makanya dia perputaran multi-flight dari tukang ikan, tukang sayur, tukang ini kan kalau ada meeting. Makanya kemarin juga kami sampaikan kepada Pak Sandiaga Uno dalam sela-sela tersebut dengan rekan-rekan itu, MICE, kalau MICE itu nggak bisa ditunda. Aceh itu lebih parah tsunami-nya daripada Tanjung Lesung, benar nggak? Benar. Besar sekali dan itu sampai apa? Karena government involvement sekarang seperti ini kolaborasi, sehingga dalam waktu cepat dia pulih. Bahkan timbul hotel-hotel franchise dan baik itu. Nah, ini yang merupakan satu pertumbuhan yang kita lakukan. Jadi satu lagi Mas, saya perlu tambahkan di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini Aston segera akan hadir di Kota Serang. Wow. Dengan kepemilikan yang sama yang punya Anyer, punya Cilegon dan punya di situ. Mereka itu di bawah kepimpinan Saudara Dodi gitu ya kan, Saudara Dodi, dan juga yang kami bisa menjadikan percontohan untuk hotel-hotel yang betul-betul di Tangerang Raya itu bisa dilihat Novotel yang di bawah Saudara Widianto, Windy itu sebagai GM-nya di situ, Hotel Novotel. Apabila melihat tentang protokol dan semua itu kita menjadikan parameter, dan juga hotel itu JHL, ya kan, JHL Ibu Linda. Nah, itu juga bisa dijadikan untuk menjadikan acuan untuk dilihat dari protokol-protokol. Khusus untuk di pesisir itu kami sampaikan bisa dilihat Hotel Aston. Tanjung Lesung itu bisa dijadikan parameter untuk dilihat dan menjadikan itu juga di Novus juga itu bisa. Novus itu sekarang bikin di sebelah kiri jalan untuk mendapatkan lihatnya tersebut. Jadi ini kita membuat akselerasi keseimbangan. Jadi tetap kita berbuat. Jadi gara-gara itu tidak dikurangin masker, dijadikan setengah, enggak, tetap aja satu gitu ya kan. Harus satu kan, itu kan semua. Itu kan extra cost di masa kita nggak boleh keluar uang, nih keluar uang kan. Sanitizer, kan benar Mas. Semua extra cost itu dilakukan untuk itu, tempat tidur, bedsheet ditindak, room service terpisah dan sebagainya gitu. Apalagi dia pertanyaannya? Ya, soal ternyata memang masih banyak yang bertahan gitu, walaupun memang ada yang mungkin tutupnya sementara gitu ya, tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Have to survive. Harus karena orang hotel tuh tidak boleh demo. Yang dia boleh demo hanya di dapur, masak. Demo masak. Demo masak. Luar biasa. Ini ada pertanyaan yang lain masuk nih Pak, yang bertanya soal strategi mempertahankan ekonomi di tengah pandemi. Seperti apa? Strategi untuk tetap bertahan di
di tengah pandemi seperti sekarang? Ya, Seperti apa? setiap hotel itu punya budget. Mm-mm. Budget waktu tahun 2019, 2020, 2021 itu menjadi beda. Semua melakukan revisi budget. Iya. Kalau dia tidak melakukan revisi budget, itu GM bunuh diri. Oke. Bunuh diri. Kenapa saya suka bilang GM itu general manager, Mas? Iya. Tetapi sebenarnya dia garbage manager. Wow. Kenapa garbage manager disebut? Dia kasihan. Dia di tengah, Mas. Di atas owner. Iya. Di samping bawa karyawan, di samping ada ini pajak mau minta ini segala ini LSM sebagai untuk mereka membayarkan A, B, C, D atau CSR-nya. Ini kredit harus bayar bunga dan sebagainya, kasihan saudara. Jadi betul-betul. Tapi saya anggap sekarang GM itu juga sudah masuk kepada level 8 dan sampai level 9 dan berkompetensi, dan mereka asesor juga ada yang lahir jadi asesor, yang mana betul-betul sebentar lagi juga kami akan membuat mandiri asesor. Oke. LSP ACI akan membuat mandiri asesor, yang mana mereka bisa peringkat dari dia sudah diakses, dia menjadi asesor sehingga dia bisa mengakses dan mereka mendapat sekiannya. Jadi skillnya, knowledge, experience, sama attitude. Jadi kalau kita bilang untuk sementara untuk hotel dan pariwisata ini tetap kita survive dalam arti kata membenah, berbuat, dan tidak henti-hentinya. Iya. Cleanliness tidak ada diskon. SOP tetap harus dijalankan. Beda dulu, besok dari ada tamu bisa pelak-peluk serang, nggak boleh lagi dari jauh hanya bilang begini saja. Makanya orang Jepang dari dulu pasti begini. Iya, Dia tidak pasti tangan sampai hari kebersihan, tapi dia juga kebobolan. Oh iya. Singapura kurang bersih apa, Mas? Benar. Jadi bukan itu parameter ya, bersih dan sebagainya, tetapi it's depend to us. Iya. Bagaimana kita juga memberikan informasi kepada tamu dan sebagainya sehingga betul bisa mendapatkannya. Oke, sebenarnya menarik kalau ngomongin soal pariwisata, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, dan mungkin juga harapannya terhadap pariwisata, khususnya di momen Nataru sekarang ini, dan di tengah bayang-bayang Omikron dan juga isu tsunami seperti apa? Ya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang sangat concern. Di masa pendek ini masih ada kemarin rakor, Iya. terus kunjungan Kapolri lagi, Mas, dengan Menteri. Itu kan keseriusan pemerintah, Benar. melihat kesiapan, kesiagaan dan sebagainya. Dan itu juga meyakinkan kepada konsumen. Mereka aja datang, Menteri aja datang sampai di sini, di situ terus ya kan, yang ke Tanjung Lesung kemarin ya kan. Nah di situ kita melihat gitu, karena Menteri itu dia orangnya betul-betul dia tidak mengenal untuk melakukan apa namanya. Melimitkan orang untuk ketemu sama dia. Oh ini harus sekian orang dan sebagainya, tidak ada. Beliau itu orang yang betul open, anytime dia boleh datang, dan beliau berjanji Februari itu akan membuat lebih banyak program bagaimana. Dan di sini harapan kami semua kepada pihak-pihak pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten, kabupaten dan kota, yang terus berintens membuat masukan kepada kita, dan harapan kita mudah-mudahan kita bertahan sedikit di Nataru ini, sehingga sehingga 2022 kita sudah bisa wake up betul-betul masuk kepada perangkat new normal. New normal lagi. Jadi tambah N lagi, Mas. New normal lagi, sehingga kita bisa betul-betul menjadikan pariwisata itu membangun, karena sebentar lagi nanti Aston di Serang juga terjadi, berarti kan sudah ada investasi tenaga kerja. Jadi tidak ada ngapain tiap tahun harus CPNS lagi terus kan, dia bisa mendegulirkan, tidak bisa semua diterima di situ. Dan kami punya tagline yang betul-betul yang kita bilang, yaitu PHRI solid, speed, smart. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Pak ya. Dan tetap berjalan terus, dan mudah-mudahan pariwisata tetap bangkit ya. Terima kasih Pak Syok sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita. Om Santi Om. Siap, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, ngobrol-ngobrol lagi tentang hal lain tentunya Pak ya. Siap. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Syok Kumar selaku Ketua Harian PHRI
PRI Banten dan juga Wakil Ketua Umum Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Orang Banten. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih memberikan wawasan juga terhadap kita semua dan memberikan semangat juga untuk pariwisata khususnya yang ada di Banten supaya lebih maju lagi. Dan kita akan berjumpa lagi di Talk Show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini harus undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.